Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-26 ya. Jadi penutupan di jilid 1. Harapannya semoga apa yang sudah dipelajari di jilid 1 bisa difahami ya, bisa langsung praktek juga. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai materi, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Liridho illahi ta'ala wali syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali jami'i masyayikhina wali jami'i muallimina wa nakhusu khususan muallifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Dan kita doakan para pejuang negeri ini ya, semoga beliau mendapat tempat terindah di sisi Allah dan kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhiniyah as-sholihah. Al-Fatihah. Anak-anak, untuk pertemuan ke-26 ini sebagai penutup di jilid 1 ya, saya mengajak kalian untuk review materi yang sudah kita dapat ya. Dari bab yang pertama yaitu huruf jar. Huruf jar atau kata depan ya. Teori yang sudah kita dapat apa saja di huruf jar? Yang pertama tentang huruf jar ya, yang jumlahnya ada 20. Haka hurufal jari wahya min ila hatta khola hasya'ada fi'an ala muzmunduru balamu kaywawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar iku rupane min lan ila hatta khola hasya'ada fi'an ala muzmunduru balamu kaywawun lanta ugo kaflan baklan la alalan mata. Kemudian teori yang kedua tentang hukum huruf jar yaitu mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Kabeh huruf iku hukume mabni sukun dadi tondo asline mabni. Teori yang ketiga tentang majrur dengan tanda kasroh. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasrun ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubunahu ja'ahu bani namir rafa dhammana safathah jazam sukun jar kasrah dzikira ing Allah kang tekun rafa dhammana safathah jazam sukun jar kasrah dzikira ing Allah kang tekun. Teori keempat tentang majrur dengan tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan khusus isim maksur ya. Fal awwalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwa alladzi qad kusira. Isim akhire alif arane maksur i'rab kabeh kirakno ojo takabur. Teori yang kelima tentang majrur dengan tanda jarnya ina ya, ini untuk jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya. Dasarnya warfa bi wawin wa bi yajrur wansibi salim jam'in amirin wa mudhnibi wa shibhi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamun iliyuna wa araduna syadha wa sinuna jamak mudzakkar lan mulhaq nasab ya nun rafa'i wa nun lancer nganggo ya nun wa nunna majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qallaman bi kasrihi natok wa nunu masuniya wal mulhaqi bi aksi dakastamaluhu fantabi. Nun jamak lan mulhaqe wacane fathah nun tasniyah lan mulhaqe waca kasroh. Nun jamak lan mulhaqe wacane fathah nun tasniyah lan mulhaqe waca kasroh. Kemudian teori yang keenam ya, tentang macam i'rab itu ada 4. Ini sama seperti teori yang ketiga ya. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubunahu ja'ahu bani namir rafa dhammana safathah jazam sukun
jar kasra dzikira ing Allah kang tekun rafa dhamma nasab fathah jazm sukun jar kasra dzikira ing Allah kang tekun. Untuk teori yang ketujuh yaitu tentang idhofah. Nunan talil i'rab au tanwina mimma tudhifu dhif katurisina wa thaniya jurwan wi min au fi idza lam yasluhil ladzaka wal mahudha. Nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang mudhof ilaih jarlan al mudhof dibuang idhofah kudu nyimpen makna suwiji sangka min utawa lilan maknane fi. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu isim dhamir atau kata ganti. Teori yang ke-8 ya, jadi hukum dhamir adalah mabni atau tetap. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur kalafdhi manusib lan kabeh dhamir uga mabni hukume lan lafadz jere kaya lafadz nasobe. Kemudian teori yang ke-9 tentang perubahan hak dhamir mutasil yang asalnya dibaca hu menjadi dibaca hi. Ha faksiron min huma hunna wa hum in qablaha ya sakin au kasrun fa'um huma hum hunna diwaca kasrah sadurunge ya sukun utawa kasrah. Kemudian teori tentang perubahan huruf jar lam ya, ini teori yang ke-10 ya. Jadi asalnya huruf jar lam itu dibaca li, kemudian kalau bertemu dengan dhamir mutasil maka dia akan dibaca la. Wala majarin faftahan iya tasil biha dhamiru ghairu ya'in mutasil huruf lam jarian gandeng dhamir mutasil liyane ya diwaca fathah ra muskil. Selanjutnya tentang perubahan kata yang bergandeng dengan dhamir ya, jadi dibaca kasroh ya katanya. Dasarnya akhira ma udhifa lil yaksir idza lam yakum mutalan karom min wa qadha lafat gandeng ya kena diwaca kasroh ya sukun yen mu'tal mongko ya fathah. Sekarang kita ganti not versinya Gus Asmi yang jilbab ungu ya. Untuk teorinya yaitu tentang perubahan kata yang berakhiran huruf ilat atau berakhiran ya nun. Dasarnya au yaku kabnaini wa zaidina fadhi jami'u hal ya ba'du fathu hatudhi utawa musanna kang akhire ya nun dhamir ya fathalan jama akhir ya nun. Teori selanjutnya tentang perubahan huruf jar min dan an bila bertemu dengan dhamir ya. Dasarnya fil baqiyati wa tiraron khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa min kang kandeng ya kana diwaca minni dipanjingi nun wikoya uga ani. Kemudian kita masuk di bab 3 tentang isim isyarah atau kata tunjuk ya. Hukumnya mabni. Dasarnya kasyabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna dhamir mabni serupa huruf jumlahe syarat isyarah podo nyimpen maknane. Untuk isim isyarah teorinya hanya satu ya, dasar tentang isim isyarah hukumnya mabni. Hal-hal yang terkait dengan isim isyarah, masih ingat kan? Kalau ada isim isyarah, kata tunjuk berarti ada yang ditunjuk, yaitu musyar ilaih. Kemudian bab yang keempat, yaitu tentang isim mausul atau kata penghubung ya. Isim mausul hukumnya mabni, dasarnya wakaniyam batin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin wusila lan serupa ing dalem putus sambungan kaya mausul lan mu'rab tanpa serupan. Selanjutnya kata yang termasuk isim mausul selain alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allati ya adalah man, ma, dan al. Dasarnya waman wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza du'inda tayyin syuhir man lan al iku padha kang tinutur
sangka mausul lan dumungguh toyi masyhur. Kemudian tentang kata yang jatuh setelah isim mausul disebut silah ya, dan dalam silah ini ada dhamir yang kembali pada isim mausul. Dasarnya wa kulluha yalzamu badahu silah ala dhamiri laiki mustamila badani mausul wajibe ono silah mengku dhamir lan silahe rupa jumlah. Untuk silah ya, ini bisa dua pilihan, boleh jumlah, boleh syibeh jumlah. Kalau jumlah itu pilihannya juga dua, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Syibeh jumlah juga sama, berupa jar majrur atau dzaraf madruf. Dasarnya wa jumlatun aw shibhu alladhi usil bihi kaman 'indil ladzi ibnuhu kufil. Jumlah lan kang nyerupani marang jumlah rupa jar majrur lan dzaraf dadi sila. Anak-anak, perbedaan kata min dan man ya. Kalau min adalah huruf jar, kalau man adalah isim mausul ya. Tapi kalau tidak ada harokatnya, ini taunya dari mana? Lah, kita bisa melihat kata yang jatuh setelahnya ya. Kalau setelah min itu biasanya berupa isim ya. Min qablu, contoh yang barusan saya kasihkan pada pertemuan ke-25 ya. Atau min madrasatin, jadi seperti itu. Tapi kalau setelah man ya, maka ini biasanya berupa kata kerja ya. Mayyamal atau man amana. Jadi seperti itu ya. Biasanya setelah man adalah kata kerja atau berupa aktivitas. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup ya. Dan berarti jilid 1 sudah selesai. Insya Allah kita bisa melanjutkan di jilid 2. Semoga apa yang sudah dipelajari di jilid 1 ini bisa diterapkan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah ya. Kuncinya harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan nanti lupa ya. Makanya saat membaca Al-Quran atau saat membaca kitab ya, yang jelas bacaan-bacaan lafaz-lafaz Arab lah ini bisa langsung dipraktekkan ya, karena mesti ada ilmu tentang nahwu sorofnya ya, atau ilmu amsilatinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Doakan kami Bapak Ibu guru juga orang tua anak-anak agar bisa istiqomah dalam hal kebaikan, selalu ikhlas dalam beramal, dan juga diberikan kesehatan lahir batin. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.